Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan topik sistem akuntansi penerimaan kas. Jenis sistem penerimaan kas terdiri dari penjualan tunai dan piutang. Penjualan tunai dari over the counter sales, cash on delivery sales, dan credit card sales. Sementara piutang dari penagih perusahaan melalui pos dan lockbox collection plan. Kita awali dari sistem penerimaan kas secara tunai dulu. Di sini memiliki beberapa karakter, yaitu kas dalam bentuk tunai harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Kemudian penerimaan kas penjualan tunai itu biasanya dilakukan menggunakan kartu kredit atau nominal uang. Nah, perusahaan yang sering menggunakan sistem penerimaan kas secara tunai di sini adalah perusahaan dagang. Ini ada 3 sumber dari penerimaan kas dari penjualan tunai. Kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu over the counter sales. Di sini untuk diagram ilustrasinya, pembeli memesan barang ke bagian penjualan, kemudian pembeli akan membayar ke bagian kasa, bagian penjualan nanti akan memberitahu bagian pengiriman untuk mengirim barang ke pembeli. Kemudian bagian kasa akan menyetorkan uang ke bank, kemudian bagian pengiriman nanti akan menyerahkan dokumennya kepada bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan jurnal penjualan. Kemudian bagian kasa pun akan menyerahkan dokumen ke bagian akuntansi untuk dilakukan pencatatan penerimaan kas. Nah, di sini untuk jurnal over the counter sales, saat transaksi penjualan, maka jurnalnya adalah penjualan tunai pada pendapatan penjualan. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kasnya adalah kas pada penjualan tunai. Kemudian jurnal umum itu untuk mencatat beban pokok penjualan. Oke, ini adalah bagian alir over the counter sales. Di sini bagian penjualan setelah menerima order dari pembeli, kemudian membuatkan faktur penjualan tunai, misalkan rangkap 3. Yang pertama akan diserahkan ke kasa via pembeli, jadi nanti pembeli akan membayar ke kasa akan mengoperasikan register kasnya, dihasilkanlah pita register kas dan faktur penjualan pertama tadi diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, untuk FPT dari penjualan, lembar kedua tadi kan diserahkan ke gudang. Dari gudang ini nanti akan menyiapkan barang, kemudian menyerahkan barang tersebut beserta faktur penjualan tunainya ke bagian pengiriman. Tidak lupa bagian gudang akan mencatatnya ke dalam kartu gudang terlebih dahulu. Kemudian bagian pengiriman setelah menerima dokumen dari bagian kasa dan juga dari bagian gudang, kemudian akan dibandingkan. Nah, pita register kas dan juga faktur penjualan tunai lembar pertama ini akan diserahkan ke bagian pencatatan atau akuntansi. Kemudian yang lembar kedua, faktur penjualan tunai lembar kedua akan diserahkan ke pembeli sebagai packing slip, jadi ditempel di pembungkusnya. Nah, untuk bagian kasa akan mengisi bukti setor bank, kemudian akan menyetorkan kasnya tersebut ke bank, membawa bukti setor bank ini. Nah, bukti setor bank ini kemudian akan disahkan atau diberi tanda oleh bank. Bukti setor bank yang pertama, lembar pertama diserahkan kepada bank. Nah, 2 lembar ini akan dibawa lagi untuk diarsip dan diserahkan ke bagian akuntansi. Di sini bagian jurnal akan mencatat jurnal penjualan berdasarkan dokumen sumber faktur penjualan tunai lembar pertama. Kemudian bagian jurnal akan mencatat jurnal penerimaan kas berdasarkan dokumen sumber bukti setor bank. Nah, kemudian pada kartu persediaan, dokumen yang diterima yaitu faktur penjualan tunai dan juga pita register kas di sini akan dicatat ke dalam kartu persediaan. Nah, dari kartu persediaan nanti akan dibuatlah rekapitulasi untuk harga pokok produk yang dijual. Diterbitkan dalam bukti memorial. Nah, bukti memorial inilah yang akan menjadi dokumen sumber dalam pencatatan jurnal umum. Kemudian kita ke COD sales. COD sales di sini misalkan menggunakan pos. Jadi bisa menggunakan pos ataupun jasa angkutan umum gitu ya. Di sini diawali dari pembeli memesan barang kepada penjual, kemudian penjual akan mengirimkan barang melalui kantor pos di sini. Kemudian kantor pos pengirim atau penjual akan mengirimkan ke kantor pos yang terdekat dengan pembeli, diistilahkan kantor pos penerima gitu ya. Nah, kantor pos penerima di sini akan menyerahkan barang kepada pembeli,
Setelah pembeli itu menerima barang, akan membayar. Pembayaran dititipkan oleh kantor pos penerima. Kemudian kantor pos penerima di sini akan menyerahkannya ke kantor pos pengirim. Kantor pos pengirim di sini kemudian akan memberitahu penerimaan kas dari COD sales. Nah, untuk jurnal di sini misalkan jika lokasinya itu dekat, kalau lokasinya dekat itu biasanya perusahaan akan menggunakan fungsi pengiriman sendiri dari bagian perusahaan. Nah, jurnalnya tidak jauh berbeda dengan yang tunai tadi. Yang tadi ya, jadi penjualan tunai pada pendapatan penjualan COD dan PPN keluaran. Kemudian setelah diterima kasnya atau pembayarannya, dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas, yaitu kas pada penjualan tunai. Nah, misalkan COD-nya itu lokasinya jauh, maka akan dilakukan via pos misalkan atau menggunakan perusahaan angkutan umum. Nah, untuk pencatatannya di sini akan berbeda, yaitu saat terjadinya transaksi penjualan atau saat dikirim oleh jasa angkutan umum, maka akan dicatat sebagai piutang COD. Kreditnya adalah PPN keluaran, penjualan COD, dan utang biaya angkutan. Kemudian setelah diterima pembayarannya, maka jurnalnya akan berupa kas pada piutang COD. Di sini untuk flowchart COD sales, bila menggunakan via pos, untuk bagian order penjualan, setelah menerima orderan pembeli, membuatkan faktur. Faktur di sini adalah faktur penjualan COD. Kemudian akan diserahkan ke bagian gudang. Bagian gudang nanti yang akan menyiapkan barang, mencatat ke kartu gudang, kemudian menyerahkannya ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman, karena di sini akan menggunakan jasa angkutan umum, jadi bukan fungsi pengirimannya ya, yang mengirimkan langsung, tapi menggunakan jasa angkutan umum, maka dibuatkanlah bill of lading. Bill of lading di sini nanti akan didistribusikan, yaitu ke bagian order penjualan, bill of lading lembar ketiga, kemudian yang pertama nanti akan diserahkan kepada pencatatan, yang lainnya akan diserahkan kepada perusahaan angkutan umum. Nah, di bagian order penjualan menerima bill of lading juga, supaya tahu bahwa barangnya itu sudah diproses atau belum. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari pembeli, itu bisa menjawab bahwa barangnya sudah diproses atau belum. Nah, di sini bagian kasa, setelah menerima dari perusahaan angkutan umum, yaitu cek dan juga faktur penjualan COD, kemudian akan membuatkan bukti setor bank. Nah, bukti setor bank ini nanti akan dibawa ke bank, akan disahkan oleh bank. Lembar pertama akan tinggal di bank, kemudian lembar yang lainnya akan dibawa lagi untuk didistribusikan. Diserahkan ke bagian jurnal. Nah, bagian jurnal akan mencatat jurnal penjualan itu berdasarkan dokumen sumber, yaitu faktur penjualan COD. Kemudian akan dilakukan pencatatan jurnal penerimaan kas berdasarkan dokumen sumber, yaitu bukti setor bank. Di sini ilustrasi untuk COD. Jadi dari order penjualan akan membuatkan faktur penjualan COD rangkap 4, misalkan di sini. Kemudian akan diserahkan ke bagian pengiriman. 1 lembar ke bagian gudang nanti akan menyiapkan barang dan akan menyerahkannya ke bagian pengiriman beserta dengan fakturnya. Kemudian bagian pengiriman akan membuat bill of lading, kemudian mengirimkan faktur penjualan COD 2 dan 3 ke jasa angkutan umum beserta dengan bill of lading lembar 1 dan 2. Kemudian faktur penjualan COD lembar pertama diserahkan ke bagian jurnal. Kemudian bill of lading lembar ketiga diserahkan ke order penjualan, supaya nanti tahu bahwa barangnya itu sudah diproses atau belum. Nah, jasa angkutan umum di sini setelah menerima cek, maka cek dan faktur penjualan COD tadi akan diserahkan ke bagian kasa. Bagian kasa kemudian akan membuatkan bukti setor bank, misalkan di sini rangkap 3. Nah, cek beserta bukti setor bank semuanya akan dibawa ke bank. Hanya cek dan bukti setor bank yang satu ini akan ditinggal di bank, diserahkan ke bank, dan
Dua bukti setor bank akan dibawa lagi untuk didistribusikan, diserahkan ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan. Baik, kita beralih ke penerimaan kas dengan credit card sale. Jadi misalkan di sini membeli barang atau jasa itu menggunakan kartu kredit. Diawali dari pemegang kartu kredit, membeli barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit ke merchant. Merchant itu adalah penjual barang. Kemudian merchant ini nanti akan menyetorkan credit card sales slip ke rekening giro merchant. Jadi nanti berdasarkan credit card sales slip ini, nanti bank akan mengkreditkan rekening giro perusahaan. Dikurangi dengan credit card fee, jadi ada fee-nya. Bank penerbit kartu kredit secara periodik nanti akan menagih ke pemegang kartu kredit. Nah, di sini untuk bagian alirnya, order penjualan setelah menerima orderan membuatkan faktur penjualan tunai, kemudian didistribusikan ke bagian kasa dan juga bagian gudang. Bagian kasa nanti akan menerima kredit dari pembeli. Nah, hanya saja di sini perlu diperhatikan untuk bonaviditas dari pemegang kartu kreditnya. Jadi bisa dicek melalui daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online langsung dari bank tersebut. Gitu ya. Kemudian mengisi credit card sales slip, mengoperasikan register kas. Nah, nanti di sini untuk credit card sales slip-nya beserta juga dengan lembar kedua nanti akan diproses lagi untuk disetorkan ke bank. Faktur penjualan tunai lembar ke-1 dan juga pita register kasnya nanti akan diserahkan ke bagian pengiriman. Nah, untuk credit card sales slip yang lembar ketiga nanti akan diserahkan ke credit card center, yang keempat ke credit card holder. Nah, di sini bagian gudang tadi menyiapkan barang, menyerahkan barang, beserta FPT-nya ke bagian pengiriman, tidak lupa dicatat ke kartu gudang terlebih dahulu. Bagian pengiriman menerima dokumen dari pihak kasa dan juga dari bagian gudang. Kemudian dicocokkan, menyerahkan barang ke pembeli, dokumen, PRK, dan FPT akan diserahkan ke bagian pencatatan. Kemudian untuk FPT lembar kedua akan dijadikan slip pembungkus, ditempel ke pembungkus, diserahkan kepada pembeli. Di sini bagian jurnal akan melakukan pencatatan jurnal penjualan berdasarkan faktur penjualan tunai. Kemudian jurnal penerimaan kas itu berdasarkan dokumen sumber bukti setor bank. Kemudian kartu persediaan di sini, bagian kartu persediaan, nanti setelah menerima dokumen FPT 1 dan juga PRK di sini, akan dicatat ke dalam kartu persediaan, kemudian membuatkan rekapitulasi untuk HPP-nya. Nah, membuat bukti memorial. Bukti memorial di sinilah yang nanti akan menjadi dokumen sumber dari jurnal umum. Dari 3 sumber tadi, kita bisa mengetahui untuk fungsi yang terkait mengenai penjualan tunai di sini adalah fungsi penjualan. Jadi fungsi penjualan di sini adalah yang akan menerbitkan faktur penjualan. Diserahkan kepada pembeli, nanti untuk pembayaran ke kas, kemudian juga diserahkan ke bagian gudang untuk menyiapkan barang yang akan diserahkan ke bagian pengiriman. Kemudian fungsi kas di sini yang akan menerima pembayarannya, kemudian akan membuatkan bukti setor bank. Fungsi gudang di sini akan menyiapkan barang, kemudian menyerahkan ke bagian fungsi pengiriman, dan akan mencatat ke kartu gudang. Fungsi pengiriman di sini yang akan membungkus dan akan menyerahkan ke bagian ke pembeli. Kalau misalkan menggunakan COD, berarti fungsi pengiriman di sini nanti yang akan menyerahkannya ke jasa angkutan umum atau via pos. Fungsi akuntansi di sini nanti akan melakukan pencatatan yaitu ke jurnal penjualan, penerimaan kas, dan yang akan membuatkan laporan penjualan. Dokumen yang akan digunakan di sini faktur penjualan tunai, ini yang dibuat atau diotorisasi oleh bagian penjualan, pita register kas, bukti setor bank, ini adalah bagian kas,
Kemudian rekapitulasi harga pokok penjualan, bagian pencatatan atau akuntansi, bill of lading, bagian pengiriman, faktur penjualan COD, misalkan menggunakan COD, yang menerbitkan adalah bagian penjualan, cek, credit card sales slip, yang nantinya akan disetor ke bank. Kemudian catatan yang digunakan di sini jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan. Kartu persediaan adalah untuk mengawasi mutasi barang, tapi ini dipegang oleh bagian akuntansi. Kartu gudang adalah untuk mencatat mutasi setiap barang, tapi dipegang oleh bagian gudang. Prosedur yang membentuk sistem yaitu order penjualan, penerimaan kas, penyerahan barang, pencatatan penjualan tunai, penyetoran kas ke bank, pencatatan penerimaan kas, dan pencatatan HPP. Kita ke unsur pengendaliannya, diawali dengan organisasi. Organisasi di sini dilakukan pemisahan fungsi. Fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi supaya tidak terjadi penggunaan kas secara pribadi kemudian memanipulasi catatan akuntansinya. Maka transaksi penjualan tunai di sini dilakukan lebih dari satu fungsi, yaitu fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Kemudian untuk unsur yang kedua, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Penyerahan bank diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke dalam jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Nah, di sini kalau misalkan sudah dilakukan pencatatan, fungsi akuntansi biasanya akan membubuhkan tanda tangan dan tanggal supaya tidak akan terinput dua kali. Kemudian untuk unsur yang berikutnya adalah praktek yang sehat. Jadi faktur harus bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang yaitu fungsi penjualan. Kemudian jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Jadi di sini untuk meminimumkan resiko kas tersebut akan dipakai untuk sementara. Kemudian penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern akan dihitung. Jadi sebelum kas itu disetor ke bank, misalkan masih di tangan, itu akan dicek dulu secara mendadak. Kalau memang sudah sesuai, baru nanti akan disetor ke bank. Secara periodik ini ya, pemeriksaan mendadaknya. Kemudian kita beralih ke penerimaan kas dari piutang. Debitur melakukan pembayaran biasanya dengan cek atau pemindah bukuan melalui rekening giro. Nah, kalau menggunakan cek, itu usahakan dengan atas nama, bukan nama unjuk, jadi atas nama perusahaan. Kemudian kas dalam berupa cek yang diterima dari debitur langsung disetor ke bank dalam jumlah penuh. Nah, perusahaan yang sering menggunakan sistem penerimaan kas dari piutang ini adalah perusahaan manufaktur. Kita bahas sebentar mengenai cancel check dalam perbankan di Indonesia. Apakah cancel check itu sudah diserahkan ke check issuer atau belum? Nah, di sini kita lihat dari bagian pembayar akan menyerahkan cek kepada penerima pembayaran. Nanti penerima pembayaran akan menyerahkan ceknya tersebut ke bank setelah dilakukan endorsement atas cek. Melakukan endorsement di sini diusahakan mendadak, jadi saat akan disetor ke bank, baru dilakukan endorsement, tanda tangan endorsement di belakang cek. Nah, nanti bank akan mencairkan cek melalui clearing. Kemudian di clearing ke bank dari si pemegang cek ini atau pembuat cek. Nah, di sini terlihat bahwa cancel check disimpan dalam arsip bank
berarti tidak diserahkan lagi ke si pembuat cek di sini. Nah, kalau misalkan cancel cek itu diserahkan kepada pembuat cek atau pembayar di sini atau nasabah di sini, maka pihak penerima pembayaran di sini tidak usah menerbitkan kwitansi. Tapi di kita perlu kwitansi karena belum ada cancel cek. Jadi cancel cek tidak dikembalikan ke pembayar atau nasabah atau pembuat cek di sini. Kalau misalkan cancel cek itu akan diserahkan kepada check issuer, maka nanti cancel cek akan diserahkan check issuer atau ke pembuat cek atau ke pembayar di sini. Nah, salinannya itulah yang akan diarsip di bank. Nah, cancel cek itu cek yang digunakan untuk membayar ya, dan oleh penerima cek telah diuangkan atau dicairkan. Jadi di dalam cancel cek itu nanti akan tertera tanda tangan endorsement dan juga tanda clearing. Penerimaan kas dari piutang misalkan melalui penagih perusahaan. Jadi fungsi penagihan dari perusahaan sendiri yang akan menagih ke debitur. Nah, di sini bagian piutang nanti akan membuatkan dan menyerahkan daftar debitur yang harus ditagih kepada bagian penagihan. Jadi bagian penagihan ini hanya menagih berdasarkan daftar yang diterima dari bagian piutang. Kemudian bagian penagihan akan menagih ke debitur. Debitur nanti akan membayar misalkan menggunakan cek dan disertakan dengan surat pemberitahuan. Bagian penagihan di sini menerima cek, surat pemberitahuan, kemudian akan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Cek beserta DSP diserahkan ke kasa, kemudian surat pemberitahuan, dan juga DSP-nya tadi diserahkan ke bagian piutang. Nanti bagian kasa yang akan menyerahkannya ke bank setelah dilakukan endorsement. Dari bank nanti akan mencairkan cek melalui proses clearing. Untuk jurnal, kas pada piutang usaha. Kita lihat di sini mengenai flowchart. Di sini ini flowchart untuk penagihan langsung dari fungsi penagihan perusahaan ya. Jadi bagian piutang akan membuatkan daftar piutang yang ditagih. Kemudian misalkan 3 lembar di sini diserahkan ke bagian penagihan untuk lembar yang pertama. Kemudian diserahkan juga ke bagian kasa, yaitu lembar kedua. Bagian penagihan nanti akan melakukan penagihan ke debitur. Debitur akan menyerahkan cek dan surat pemberitahuan. Kemudian oleh bagian penagihan dibuatkan daftar surat pemberitahuan. Nah, daftar surat pemberitahuan di sini nanti akan diserahkan ke bagian kasa beserta dengan ceknya. Kemudian surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan itu juga akan diserahkan ke bagian jurnal. Jadi bagian kasa menerima cek dan daftar surat pemberitahuan, kemudian juga menerima daftar piutang yang ditagih dari bagian piutang tadi, kemudian dibandingkan. Kemudian akan membuatkan bukti setor, cek akan disetorkan ke bank nanti untuk proses clearingnya, kemudian dokumen yang lainnya akan diserahkan ke bagian jurnal. Nanti untuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jadi jurnal penerimaan kas di sini itu atas dasar dokumen sumber yaitu bukti setor. Sementara dokumen pendukungnya adalah DSP atau daftar surat pemberitahuan dan daftar piutang yang ditagih. Ini ilustrasinya. Misalkan menggunakan fungsi penagihan perusahaan yang menagih langsung ke debitur. Jadi bagian piutang membuatkan daftar piutang yang ditagih, diserahkan ke bagian penagihan, diserahkan ke kasa, kemudian yang ketiga akan diarsip. Nah, setelah bagian penagihan itu menerima cek dan surat pemberitahuan, maka bagian penagihan akan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Cek dan daftar surat pemberitahuan lembar pertama diserahkan kepada kasa, kemudian surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan lembar kedua diserahkan ke bagian piutang. Nah, di sini kasa nanti akan membuatkan bukti setor. Nah, kemudian cek nanti akan diproses clearing oleh bank, kemudian dokumen bukti setor, DSP dan DPD itu akan diserahkan ke jurnal untuk dilakukan pencatatan. Kemudian akan diarsip ke masing-masing bagian. Penerimaan kas dari piutang misalkan melalui pos. Jadi di sini bukan menggunakan fungsi penagihan langsung perusahaan ya. Jadi bagian penagihan hanya mengirimkan faktur penjualan kreditnya kepada debitur. Nah, nanti debitur kalau sudah jatuh tempo akan membayarnya melalui kantor pos.
Kantor pos di sini nanti akan menyerahkan cek beserta surat pemberitahuan ke bagian sekretariat. Bagian sekretariat di sinilah setelah menerima cek dan surat pemberitahuan akan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Kemudian cek dan DSP diserahkan ke bagian kasa. Kemudian surat pemberitahuan dan DSP dia akan serahkan ke bagian piutang. Bagian kasa setelah melakukan endorsement, kemudian menyerahkannya ke bank, bank nanti akan mencairkannya melalui proses clearing. Ini untuk flowchart-nya, jadi bagian sekretariat setelah menerima cek dan surat pemberitahuan dari kantor pos akan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Nah, di sini cek dan juga daftar surat pemberitahuan lembar pertama diserahkan ke bagian kasa, untuk daftar surat pemberitahuan lembar kedua dan juga surat pemberitahuannya diserahkan ke bagian piutang. Nanti bagian kasa akan membuatkan store bank, kemudian cek dicairkan melalui clearing oleh bank, kemudian dokumen yang lain akan diserahkan ke bagian jurnal. Nah, kita lihat di sini bagian piutang akan mencatat kartu piutang berdasarkan dokumen sumber surat pemberitahuan. Kemudian bagian jurnal akan mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan dokumen sumber bukti setor bank, DSP sebagai dokumen pendukungnya. Ini ilustrasi. Jadi pos di lokasi pelanggan setelah menerima cek dan surat pemberitahuan diserahkan ke bagian sekretariat. Sekretariat akan menerbitkan daftar surat pemberitahuan. Cek dan DSP lembar pertama diserahkan ke kasa. Surat pemberitaan dan daftarnya akan diserahkan ke bagian piutang. Kemudian kasa akan membuat bukti setor. Bukti setor kemudian DSP diserahkan ke jurnal. Cek nanti akan diproses oleh bank. Kemudian masing-masing bagian akan melakukan arsip. Oke, nah apabila memiliki pembeli atau pelanggan, tapi lokasinya sangat jauh sekali, jadi kalau untuk proses pembayaran mungkin akan membutuhkan waktu lama, gitu ya. Nah, misalkan secara geografis itu sangat jauh, itu bisa menggunakan Lockstock Collection Plan. Jadi di sini di lokasi yang banyak pembelinya atau di lokasi yang banyak debiturnya, perusahaan akan membuka PO Box di kota yang dekat dengan para debitur gitu ya. Kemudian selain membuka PO Box, perusahaan juga membuka rekening giro di bank yang lokasinya satu kota dengan para debitur atau satu kota dengan PO Box tadi. Jadi supaya memudahkan dalam prosesnya nanti. Jadi bagian penagihan itu akan mengirimkan faktur penjualan kredit. Nanti kalau sudah jatuh tempo, debitur akan menyerahkan cek dan juga surat pemberitahuan ke kantor pos. Nah, nanti bank nanti akan membuka cek dan yang akan membuatkan daftar surat pemberitahuan berdasarkan cek dan surat pemberitahuan yang dibuka dari kantor pos ini. Nah, setelah cek surat pemberitahuan dan sudah dibuatkan daftar surat pemberitahuan, cek nanti akan dikeliringkan oleh bank. Jadi tidak diserahkan ke bagian sekretariat. Yang diserahkan ke bagian sekretariat adalah surat pemberitahuan dan daftarnya, daftar surat pemberitahuan. Nanti bagian sekretariat akan menyerahkan surat pemberitahuan dan daftarnya ke bagian piutang. Kemudian cek akan dikeliringkan oleh bank. Di sini kita lihat untuk flowchart-nya. Jadi kantor pos di lokasi pelanggan setelah menerima cek dan surat pemberitahuan, nanti bank itu akan mengambil, kemudian akan membuka cek, surat pemberitahuan, dan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Cek nanti akan diproses clearing dan diterbitkan nota kredit. Nah, nota kredit inilah bersama dengan dokumen yang lain yang akan diserahkan ke bagian sekretariat. Nanti nota kredit beserta dengan daftar surat pemberitahuan lembar pertama akan diserahkan ke bagian jurnal, kemudian daftar surat pemberitahuan yang lembar kedua dan juga surat pemberitahuan nanti akan dikirim ke bagian piutang. Jadi bagian piutang akan mencatat ke dalam kartu piutang berdasarkan dokumen sumber surat pemberitahuan, kemudian bagian jurnal akan mencatat jurnal penerimaan kas berdasarkan dokumen sumber nota kredit. Ini untuk ilustrasi Lockstock Collection Plan. Jadi pos di lokasi pelanggan setelah menerima surat pemberitahuan dan cek, kemudian akan diambil oleh bank
cek akan diproses oleh bank, kemudian akan diterbitkan daftar surat pemberitahuan dan juga nota kredit. Nah, semua dokumen ini akan diserahkan ke bagian sekretariat. Bagian sekretariat nanti akan menyerahkannya ke bagian jurnal dan bagian piutang untuk dilakukan pencatatan, kemudian diarsip. Nah, dari 3 sumber tadi, kita bisa menganalisa bahwa fungsi yang terkait di sini adalah fungsi sekretariat. Kita lihat fungsi sekretariat apabila itu berbentuk atau melalui pos, maka fungsi sekretariat adalah menerima cek dan surat pemberitahuan. Dan bagian sekretariat inilah yang akan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Kalau menggunakan Lockbox Collection Plan, maka fungsi sekretariat adalah menerima surat pemberitahuan dan daftar surat pemberitahuan. Kemudian fungsi penagihan apabila perusahaan itu menagih debitur menggunakan bagian penagihan sendiri dari perusahaan. Jadi fungsi penagihan adalah menagih pihak debitur berdasarkan daftar piutang ya yang dibuat oleh bagian piutang. Kemudian fungsi penagihan ini juga yang akan menerima cek, menerima surat pemberitahuan dan membuatkan daftar surat pemberitahuan. Fungsi kas ini nanti yang menerima cek, kemudian yang akan menyetorkan ke bank. Fungsi akuntansi nanti yang akan melakukan pencatatan. Fungsi pemeriksaan intern di sini adalah nanti kas yang masih di tangan atau deposit in transit, jadi setoran yang masih dalam perjalanan, itu secara periodik akan dihitung. Nanti kalau udah sesuai baru disetor ke bank. Nah, dokumen yang digunakan di sini ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini biasanya menggunakan salinan dari bukti kas keluar. Kemudian daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, kwitansi. Kwitansi di sini karena belum menggunakan cancel check, maka pihak penerima pembayaran itu wajib membuatkan kwitansi sebagai tanda bukti telah menerima pembayaran atau sebagai bukti tanda menerima cek. Kemudian catatan yang digunakan adalah kartu piutang dan jurnal penerimaan kas. Mengenai unsur pengendalian intern, yang pertama kita bahas organisasi, dilakukan pemisahan antara fungsi akuntansi, fungsi penagihan, dan fungsi penerimaan kas. Jadi harus dipisahkan fungsi pencatatan atau fungsi pencatatan, kemudian fungsi operasi, dan juga fungsi penyimpanan. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi di sini dimaksudkan supaya tidak ada penggunaan kas secara pribadi, kemudian untuk menutupinya menggunakan atau memanipulasi catatan. Kemudian unsur yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan giro biliar. Jadi untuk memastikan bahwa rekening itu hanya masuk ke rekening perusahaan. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Jadi di sini supaya terhindar dari pemakaian uang yang ditagih. Jadi harus berdasarkan daftar piutang. Nanti laporannya harus sama, yang ditagih itu siapa, besarnya berapa. Jadi untuk meminimumkan resiko penggunaan uang hasil penagihan gitu ya untuk kepentingan pribadi dalam jangka waktu tertentu. Oke, kemudian pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Kemudian untuk praktek yang sehat, hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Kemudian para penagih dan kasir harus diasuransikan. Jadi di sini ada fidelity bond insurance, dimaksudkan jika karyawan itu melakukan kecurangan, maka asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut. Kemudian kas dalam perjalanan, baik yang ada di tangan kasa maupun di tangan penagih perusahaan, harus diasuransikan. Cash in safe dan cash in transit insurance. Cash in safe di sini adalah untuk melindungi aset kas yang ada di tangan bagian kasa. Kemudian cash in transit insurance, ini asuransi yang dimaksudkan untuk melindungi aset perusahaan berupa uang yang dibawa oleh penagih.
Nah, ini ada beberapa dokumen. Jadi di sini ada bukti kas keluar, ini biasanya yang digunakan sebagai surat pemberitahuan gitu ya, jadi salinannya dari BKK ini. Kemudian ini adalah daftar surat pemberitahuan, kartu persediaan, bukti setor bank, rekap beban pokok penjualan, bukti memorial, ini bill of lading, jadi ada keterangan barangnya apa, beratnya berapa, kemudian